Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel yang tagline-nya menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Tagline-nya masih sahabat Nur Iswan. Udah lama kita nggak ketemu. Iya, udah lama ini nggak ketemu dengan Pak YK Hendra Fatika. Dan setiap mau ketemu saya gelisah, Bang. Gelisah ya? Nah, karena yang diomongin ini Sensitif. Tapi memang gini, Bang YK, kita ini sedang prihatin. Prihatin itu karena banyak keracunan makanan bergizi gratis di beberapa wilayah kan. Nah, kita apresiasi kemarin Pak YK itu bikin press conference khusus kan, karena mengingat isu ini sangat sensitif dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, saya mau langsung nanya aja, apa yang sesungguhnya terjadi itu dengan kenapa begitu banyak keracunan? Kan Pak Presiden itu punya niat baik sebenarnya, ya kan? Tidak ada masalah dalam hal niatnya. Tidak ada masalah, bagus. Mulia. Niatnya mulia. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Kenapa sampai keracunannya begitu banyak? Mungkin angkanya lebih dari 1000 sekarang. Oke, lebih. Lebih ya? Ada kalau kemarin mendengarkan RDP antara Komisi 9 kalau tidak salah dengan Badan Gizi Nasional, itu terjadi perbedaan angka. Kalau datanya BGN itu sekitar 6 ribuan, tapi data dari pemerintah itu dari Kementerian Kesehatan, dari BP POM itu sekitar hampir 9 ribuan. 9.000 orang yang keracunan? BPOM? Menurut BPOM ya. Oke. Nah, jadi di situ kan berarti ada perbedaan data ya di situ ya. Tapi apapun namanya begini Bang. Yang namanya keracunan, apalagi semoga tidak berakhir dengan kematian ya. Keracunan aja sebetulnya dalam proyek seperti ini harus zero incident. Jadi program itu didesain, jangankan boleh kematian, keracunan pun tidak boleh. Jadi artinya satu peristiwa keracunan itu adalah peristiwa besar. Satu saja peristiwa keracunan itu adalah peristiwa besar. Jadi kita jangan menganggap bahwa itu adalah persoalan biasa-biasa saja. Atau persoalan sederhana. Artinya eksekutor di lapangannya harus menjadikan ini persoalan yang serius maksudnya? Harus sangat serius gitu ya. Nah, jadi kalau kita bahaslah kajian ombudsman itu kan panjang, tapi intinya permasalahan yang begitu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah ketidakterpaduan tata kelola dan standarisasi keamanan pangan. Maksudnya apa tuh? Penjelasan singkatnya. Masalah terbesar yang mencuat dalam program ini bukan terletak pada niat kebijakan, itu dulu intinya. Ya, karena sebetulnya niatnya baik, mulia dan berpihak kepada anak bangsa. Nah, kalau kita lihat ya, persoalan ketidakterpaduan sistem tata kelola ini terlihatnya dari mana? Misalnya, peristiwa keracunan itu kan sudah terjadi sejak bulan Mei. Jadi kalau kita lihat bagi 2 lah waktunya ya. Sekarang kan Oktober. Dari sini ke Juni, terus dari Juni ke 2 bulan terakhir lah, katakanlah September Oktober. Justru peristiwa keracunan itu terjadi di bulan September Oktober ketimbang yang sebelumnya. Artinya apa? Peristiwa keracunan yang terjadi terdahulu itu tidak dijadikan batu loncatan untuk memperbaiki sistem. Tidak dijadikan pelajaran. Gitu kan. Misalnya contoh, sistem keamanan pangan masih dalam tahap standarisasi yang minimal. Mestinya kan sebetulnya dalam program seperti ini, yang namanya sertifikasi keamanan pangan itu wajib. Keniscayaan lah gitu ya. Karena tadi tujuannya itu adalah zero incident gitu kan. Nah, jadi ini yang membuat persoalan ini menjadi masyarakat akhirnya melihat bahwa persoalan ini, loh kok keracunan ini kan sudah dari sejak lama, kenapa baru penanganannya baru sekarang? Nah, kalau kita lihat ini kan programnya besar banget. 71 triliun. Di tahun ini. 2026 akan meningkat menjadi 335 Tapi jangan lupa, triliun. Posisi per Agustus itu dari 71 triliun itu baru realisasi di Agustus sekitar 13 triliun.
Dari 75? Dari 71 Oh, itu baru dari 71, realisasi 31 oke. triliun. Ini persoalan tata kelola kan. Artinya programnya besar, tetapi kok realisasinya begini. Nah, di mana peran koordinasi misalnya Kementerian Kesehatan, BPOM, pemerintah daerah, gitu kan? BGN ini kan layaknya itu sebagai leading sektornya lah, leading institutionnya. Leading institutionnya. Kalau semua institusi-institusi negara ini dimanfaatkan, termasuk Kementerian Pendidikan gitu ya, rasanya tidak akan seperti begini, Bang. Oleh karena itu saya melihat persoalan pertama ini adalah letaknya di tata kelola. Oke. Nah, tata kelola contoh lah misalnya. Ini kan targetnya 30.000 dapur yang akan dibangun oleh masyarakat. Masyarakat tuh Bang ini 30.000 itu. Gitu. Nah, artinya apa? Sebetulnya desain partisipasi publiknya bagus. Oke. Tapi jangan lupa, ketika partisipasi publik tanpa ada pengawasan yang memadai, kuat, sistem yang ya, kuat, akan menjadi kerentanan. Ya kan? Oke. Nah, jadi partisipasi publik itu harus diiringi dengan pengawasan yang kuat. Oke. Gitu. Nah, 30.000 itu sekarang baru terbangun, baru yang sudah katakanlah memberikan layanan sekitar 7.500-an kurang lah dikit. SPPG. Jadi kan masih sekitar baru 25%. Dari Januari sampai sekarang 25%. Sementara BGN ingin agar sebagai pengejawantahan terhadap perintah Presiden agar di akhir tahun nanti itu, di akhir tahun ini itu 30.000 operasi semuanya. Which is nggak mungkin. Menurut persepsi saya sekarang justru dengan adanya kasus keracunan ini mestinya ini dievaluasi. Nah misalnya begini solusinya ya, infrastruktur dulu aja deh yang dibangun gitu loh. Oke. Jadi infrastrukturnya misalnya dapurnya dibangun nggak apa-apa, toh pembangunan infrastruktur kan. Tapi kalau mau melaksanakannya yang 30.000 dengan kasus keracunan sekarang itu sudah tidak lagi ada alternatif lain selain hanya dapur yang sudah memiliki sertifikasi keamanan pangan lah yang boleh melakukan pelayanan publik. Ya. Yang 3.000 porsi per dapur itu. Per dapur itu gitu kan. Nah, 3.000 porsi per dapur 3.000 sampai 4.500. Nah, jadi yang sekarang ada dijonasi, Bang. Misalnya buat pemetaan. Yang hijau itu yang mana sih? Yang sudah operasi dan yang sudah operasi tidak pernah ada kasus keracunan, insiden kesehatan tidak terjadi di situ. Itu dibina terus agar jangan sampai terjadi keracunan. Nah, kalau belum memenuhi sertifikasi keamanan pangan, tetap penuhi, tapi sambil jalan. Oke. Nah, tapi dimonitoring dengan ketat. Dibina bahkan. Ya biasa, sistem untuk sertifikasi ini harus didampingi karena kalau nggak didampingi bisa jadi nanti dinas kesehatan terkait tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan ataupun melakukan pengujian terhadap sertifikasi keamanan pangan. Yang kedua, yang bermasalah evaluasi total, bahkan investigasi, karena pasti akan ada dua sisi. Apakah ini insiden kesehatannya karena memang persoalan ketidaktaatan terhadap SOP, artinya SOP bahan baku dan lain sebagainya lah gitu ya, pengiriman dan lain sebagainya, atau unsur sabotase yang tidak suka terhadap program ini. Yang tidak suka tuh banyak juga, Bang, entah persaingan bisnis misalnya ya, karena bagaimanapun juga ini sudah ada motif usahanya gitu kan dan lain sebagainya. Nah ini harus diinvestigasi, yang jelas penyebabnya harus clean and clear agar menjadi lesson learned. Ya, betul. Yang ketiga, yang sekarang sedang membangun dan sudah selesai misalnya, jangan dulu langsung memberikan pelayanan. Karena apa? Pelajaran penting dari kemarin itu justru keracunan itu banyaknya di SPPG baru. Oke. Nah, maksud saya yang sekarang sudah ada, sudah terbentuk, sabar dulu. Sistem keamanan atau sertifikasi pangan itu harus ditempuh dulu. Cuma pertanyaannya, begitu kita meminta sertifikasi keamanan pangan ini kan seperti kita menyerahkan bola kepada dinas kesehatan. Mampu nggak mereka
melakukan itu, karena mereka pasti punya sumber daya, mereka juga pasti butuh anggaran untuk ngecek dan segala macam. Nah, ini di sini perlunya koordinasi antara BGN dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan BPOM, gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Nah, itulah persoalan tata kelola gitu ya. Nah, dari hasil investigasi Ombudsman ya, yang kemarin Bang Yeka itu lakukan ya, itu memang banyak mengandung masalah ya? Ya, Ombudsman menemukan ada 8 masalah dan 4 setidaknya potensi maladministrasi ya. Apa aja itu? Masalahnya banyak ya, dari mulai katakanlah tidak tercapainya target dengan realisasi kan jauh tuh, jomplang banget. Targetnya sekian, realisasinya sekian. Terus yang kedua terkait keterlambatan proses verifikasi dan validasi yayasan. Itu kan yang antri banyak, yang baru dilaksanakan, yang baru mendapatkan kepastian. Nah, kalau memang di sini ada persoalan sumber daya manusia, ya harus declare gitu kan. Itu harus declare sehingga kementerian terkait mendukung. Misalnya Menpan RB kan bisa, kan ini sebagai masih sesama instansi pemerintah. Menpan RB dengan institusinya, dengan kewenangannya bisa mengkatakanlah meminjamkan beberapa pegawai untuk dikatakanlah di BKO-kan ke ke BGN gitu kan, kalau koordinasinya jalan gitu kan. Harusnya dikasih tahu bahwa sebetulnya peran lembaga lain itu dipentingkan untuk mensukseskan ini. Ini program besar, tidak bisa BGN sendirian. BGN harus terbuka kepada semua institusi yang terkait untuk mempercepat, mengakselerasi dalam melaksanakan program prioritas presiden ini. Itu gitu kan. Terus belum persoalan terkait misalnya SOP bahan baku. Bahan baku tuh ada terkait dengan pengadaannya, ada terkait dengan treatmentnya. Kan sudah pasti ada lah, BGN udah nyusun SOP lah pasti. Ada. Cuma tadi ini kan melibatkan partisipasi publik. Kalau pengawasannya nggak dibangun sistemnya, kan repot. Padahal sekarang kan kita hidup di zaman apa IT apa 4.0. 4.0, bukan lagi 5.0 sekarang. Bukan lagi 4. Nah, di sektor pengawasan itu bisa digitalisasi, ada dashboard bersama. Hasil temuan itu masih kurang kuat. Masih kurang transparan. Transparansi yang masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, bayangan Ombudsman dalam kondisi seperti itu mesti ada dashboard bersama, Bang. Antara siapa? Minimalnya antara BPOM, ya, Kementerian Kesehatan, BGN memiliki dashboard untuk melihat persoalan pelaksanaan BGN ini sampai sejauh mana, termasuk Kementerian Dalam Negeri juga bisa gitu kan, itu dilibatkan agar memiliki dashboard tersebut gitu. Nah, saya nyoroti yang yayasan segala macam itu kan. Itu ngelihatnya gimana? Kan SPPG itu hanya boleh koperasi atau yayasan? Benderanya karena ini bantuan pemerintah, bukan subsidi. Jadi bantuan pemerintah itu hanya bisa diberikan kepada individu atau yayasan. Kalau badan usaha tidak bisa. PT gitu nggak bisa. Nggak bisa, koperasi tidak bisa bantuan pemerintah itu dalam bentuk lembaga profit gitu. Nah, oleh karena itu harus yayasan. Dan ini sebetulnya saran dari Kementerian Keuangan, bukan sarannya BGN. Kementerian Keuangan memberikan saran agar terjadi akuntabilitas publik, maka transfer dana bantuan pemerintah dari pemerintah pusat ke dapur itu dalam bentuk yayasan. Dari BGN langsung? Dari BGN. Nah, ke yayasan ya? Timbulkan banyak. Nggak lewat lagi pemerintah daerah gitu, enggak ya? Enggak. Langsung lewat yayasan. Nah, ini juga sebetulnya kabar baiknya. Isu korupsi rasanya minim banget di BGN. Nah, itu yang mau saya tanya. Karena kan budgetnya tuh 15.000. Itu kan kecil banget sebenarnya. Jadi kalau mau dikorupsi, masalahnya gini, kalau ada unsur atau potensi korupsi, itu yang jadi korban tuh nanti masyarakat. Betul.
Karena pasti SPPG-nya menurunkan kualitas tuh kalau harus membiayai korupsi dalam tanda petik. Kita lihat dulu ini ya, misalnya kita lihat dana mengalirnya kemana. Korupsi itu kan biasanya dana itu ada di pemerintah, dikorupsi lah oleh pejabat, kan gitu kan? Bersama oknum lah, dikorupsi oleh oknum gitu bersama kan? Bersama pihak swasta. dengan pihak swasta, kan begitu. Nah sekarang dana ini dari pemerintah langsung ditransfer ke penerima. Berarti selesai, di situ tidak ada isu korupsi. Nah yang jadi isunya apa? Dari penerima ini dikemanain dan dibagaimanakan dana ini pengelolaannya, di situ baru. Tapi itu unsurnya bukan menjadi unsur siapa tahu ada yang nitip-nitip di situ. Iya. Misalkan saya upayakan dapat SPPG, tapi setiap satu porsi itu yang 15.000 buat saya 1.000 ya. Isunya banyak kan begitu tuh. Nah karena begini, ini kan dapur melibatkan partisipasi. Setidaknya ini kan harus menggabungkan satu. Sederhananya orang yang punya lahan dong. Iya. Nah, orang yang punya lahan. Yang kedua, orang yang punya modal untuk bangun lahan. Iya, bangun dapurnya lah, gedung. Iya, bangun dapurnya. Infrastruktur lah. Yang ketiga adalah orang yang mengelolanya. Kan beda. Iya. Akan sangat sempurna jika ketemu dengan dia punya lahan, dia punya modal, dia mampu mengelola. Habis itu. Cuma yakin nggak? Ketemu pihak yang seperti itu, yayasan seperti itu. Yayasan seperti itu. Hasil temuan ombudsman? Jarang yang seperti begini. Cuma memang ada, tapi berapa persentasenya? Kecil. Saya nggak bisa sebut angkanya. Tapi apakah saya menemukan ini? Ada. Ada di beberapa wilayah, ada yang saya kunjungi itu. Nah, apakah semuanya begini? Tidak. Nah, sebagian besar kerjasama dengan yang punya tanah. Sebagian besar kerjasama dengan yang punya modal. Sebagian besar kerjasama dengan yang punya, yang bisa ngelola dapur lah katanya. Katakanlah, makanya kan kalau kita lihat banyak orang yang dulunya bisnis restoran switch. Nah, switch ke menjadi SPPG, dia akhirnya bikin yayasan, dia nyari. Bahkan juga ada yang men-switch restorannya dirubah gitu. Ada juga seperti itu. Nah, timbul persoalannya, apakah hal ini diatur? Apakah ini boleh? Karena apa? Karena strukturnya dari yang 15.000 itu ada dibagi 3, Bang. Pertama, maksimal 10.000 untuk bahan baku. Bahan baku tuh, ini kan bukan jual beli makanan, Bang. Bukan kita seperti beli KFC, beli nasi di warung Padang, beli nasi di warteg, bukan. Ini adalah beli bahan baku dan akan dimasak. Jadi kalau menu 10.000 sebetulnya itu udah cukup. Udah bisa pakai daging, yang semestinya udah bisa pakai daging rendang, daging ayam. Tinggal ukurannya. Tinggal porsinya dan disesuaikan. Nah 10.000 itu masih masuk. Masih masuk. Untuk makanan daging, nah tinggal dihitung nanti daging menunya berapa dalam seminggu berapa. Dan ini at cost. Jadi kalau misalnya hari ini masak 8.000, ya 8.000. Yang ditagihkan, bukan dimaksimalkan di 10.000. Kalau 9.000 ya 9.000. Nah, di sini persoalannya, at cost-nya itu jalan nggak gitu kan? Nah, siapa tahu habisnya bahan baku itu 98.000, klaimnya 10.000, kan gampang nulis invoice kan? Itu yang berpotensi terjadi. Satu itu. Yang kedua ada yang Rp3.000. Rp3.000 itu untuk apa? Untuk biaya operasional, tenaga yang masak. Gitu kan, listrik, air, pengiriman dan lain sebagainya. Nah, Ombudsman berkeyakinan kalau setiap SPPG mengalokasikan yang 3.000 dan 10.000 itu konsisten untuk memberikan pelayanan yang terbaik, saya yakin tidak akan ada kasus insiden keracunan. Yakin ya? Yakin, karena artinya itu hitungan pemerintah itu udah maksimal, udah sangat manusiawi lah gitu ya. Nah, tinggal yang terakhir yang 2.000 itu buat apa? Nah, jasa yang tadi, jasa kepada pemilik tanah, jasa kepada pemilik modal, jasa kepada pengelola. Besar dong ya? 2.000 kali 3.000 porsi kan berarti ya, udah 120 juta per bulan. 2.000 kali 3, 60 loh sehari. Ya kali 20 hari. Iya.
120 juta. Ya, ya, ya. Itu yang yang diberikan negara kepada pengelola ini. Dengan seperti itu harapannya adalah jangan sampai terjadi kasus insiden kesehatan. Kerja dong yang benar. Kerja dong yang benar. Negara sudah memberikan kecukupan buat kalian gitu loh. Kenapa masih main-main begini gitu misalnya? Ya, pengen untung lebih banyak lagi. Nah, timbullah cerita rumor. Ada yang mengatakan bagi hasilnya minta 2.000 perak. Ya kalau gitu nggak untungnya dari mana? Ya pasti dia akan ngambil dari bahan baku dan operasional. Akhirnya bahan bakunya yang udah 2 hari dipakai karena murah. Ya pokoknya intinya tempat penyimpanannya nggak benar. Pasti kalau tidak sesuai ini pasti akan mempengaruhi layanan lah, apapun itu. Karena negara sebetulnya sudah memikirkan. Itu kalau yang begitu zolim juga ya? Zolim sekali. Nah harusnya BGN itu nyisir tuh yang begitu. Kalau memang ada bagi hasil misalnya tadi ya pemilik tanah, pemilik modal, pengelola katakanlah sepertiga, itu masih wajar. Semua orang masih punya gitu kan, sepertiga dari yang 2.000. Tapi kalau itu cukup. Tapi kalau misalnya ternyata dijumlahkan bagi hasilnya bahkan bisa 3.000 perak, berarti kan yang 1.000-nya diambil dari bahan baku dan biaya operasional. Ini pasti akan masalah. Karena di situ sangat rigid. 10.000 kalau kita korupsi 1.000 aja gitu kan itu pasti bermasalah. Ya artinya potensi kecurangan itu ya pengusaha SPPG juga bisa berlaku curang ya kan. Nah, kalau dia serakah ingin mengambil untung lebih besar dengan mengorbankan kualitas pelayanan. Ya, kan gini, pengelola dapur tadi, yang pengelola yayasan lah tadi ya, bukan yang jadi SPPG ini kan sebenarnya ada pengelolanya juga. Ya. SPPG punya ada kepala SPPG-nya, ada akuntannya, ada bagian gizinya. Ini mereka mengelola juga. Yang 3 orang itu ya? Inilah yang mengelola daily. Kalau tadi yang digaji oleh WGN. Ya, yang tadi yang saya sebutkan pengelola itu adalah pengelola yayasannya, manajemennya. Manajemennya. Oke. Di luar 3 orang ini. Di luar 3 orang ini. Nah, yang pengelola dapur, yang 3 orang ini kan digaji oleh negara. Ya. Yang 3 orang ini, saya nggak tahu, konon katanya ditambah ada 4. Ya, ini digaji oleh negara. Berarti sisanya seperti set, koki, kebersihan dan lain sebagainya itu tanggung jawab manajemen yang 3.000 perak itu. Ya. Jadi manajemen itu bertanggung jawab mengalokasikan yang 3.000 perak dan mengalokasikan yang 10.000 perak. Ya. Dalam contoh kasus yang kami temui, kalau pengelola yayasan ini nurut sama si SPPG-nya, jarang terjadi persoalan, lancar-lancar aja, ada harmonis. Yang jadi masalah itu, misalnya gini, kan yang harus belanja yang si SPPG ini. Iya. Nah, yang jadi masalah ini ketika si pengelola, kamu belanjanya harus ke si Anu, kamu belanjanya harus ke si Anu, kamu belanjanya ke si Anu, kamu belanja ini. Diintervensi. Nah, yang ini belum tentu bahan bakunya sesuai standar, Nah ini yang harus menjadi perhatian bersama. Dan jangan lupa loh, 30.000 itu ibarat berarti sekitar hampir sepertiga desa, jumlah desa loh Bang. Artinya apa? Program ini dipelototin oleh banyak orang. Ya. Artinya apa? Mestinya ya. Nah ini bukan kepada siapapun yang baik itu yayasan, udahlah jangan bermain-main di program ini. Ya. Karena semua mata memandang. Ya. Guru-guru memandang, orang tua memandang. Abang punya anak, sekolahnya misalnya katakanlah ada keracunan, mau nggak abang anak? Paling abang malah jangan dimakan tuh. Iya. Bawa aja dari rumah. Bawa aja udah. Iya. Atau bahkan bungkus lempar aja, kan menjadi tidak efisien dan tidak produktif. Iya. Gitu. Makanya ini kan mata memandang. Jadi jangan dianggap rakyat itu matanya tertutup semua gitu loh. Nah ini yang harus diperbaiki. Ya kadang-kadang orang kalau udah mikirnya bati ya, laba terus. Bila perlu lebih dari 2.000 tadi itu, ya akhirnya begitu kan. Artinya susah kalau orang merasa miskin dan serakah itu kan susah tuh. Betul. Gak ada obatnya. Ya. Dan jangan lupa ya, dibalik itu semua katakan plus minus tadi ada 120 juta segala macam kan. Harusnya pengelola yayasan itu ya mensyukuri ini. Ya. Dan salah satu cara mensyukuri yang terbaik adalah apa? Ya jalankan program sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang bisa
gaji ombudsman nggak sampai segitu, Bos. Setengah sepertiganya kali. Kurang kayak seperempatnya. Tapi kan tidak mengurangi pengabdian. Tidak, ya kan begini, kalau kita ini harus ada porsinya. Yang namanya pengusaha kaya wajar. Iya. Tapi kalau birokrat kaya kurang wajar. Ya itu tanda tanya dulu. Oke, saya tertarik yang soal yayasan itu kan. Dalam temuan kemarin kan, ya banyak juga pihak-pihak yang kemudian mencoba ikut terlibat. Ya kan, entah itu dari partai politik, entah itu aparat, segala macam ya kan. Nah sebenarnya kan itu ceritanya gimana? Kalau buat saya sih siapapun boleh terlibat asal tidak ada konflik of interest dan tidak punya niat baik. Jadi sah-sah aja gitu loh. Gini, ombudsman itu kan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya layanan publiknya sudah ada baru kami bisa masuk. Program ini didesain bagaimana dan hanya pelaksanaan seperti ini kan itu sebetulnya peran pemerintah. Oke. Nah, tapi kami nanti bisa mengusulkan. Kalau ini terus-terus terjadi, ombudsman memberikan usulan. Nah, terkait misalnya tadi ada misalnya siapapun, bagi ombudsman sederhana saja. Sepanjang tidak ada konflik kepentingan, sepanjang SOP-nya dipenuhi, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Mau pengusaha, mau TNI, mau ormas, mau keluarga politisi, mau keluarga politisi. Karena Pak Presiden pengennya ini segera dilaksanakan tahun ini, gitu kan. Artinya memang perlu percepatan yang luar biasa. Dan ini disambut harusnya dengan partisipasi yang baik dari seluruh komponen. Tadi entah mau keluarga presiden, entah itu partai politik, entah itu ormas, entah itu apapun, termasuk pengusaha. Yang jadi persoalan apa? Justru di sini, kalau penentuan yayasannya tidak transparan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar. Nah ini yang jadi persoalan, gitu kan? Nah, dan itu ditemukan? Ya ada banyak. Banyak ya? Artinya yayasan-yayasan dia dapat kuota SPPG. Ini aja lah, sekarang coba bayangkan dari sekitar 7.400-an yang persyaratan standarisasi keamanan paling rendah itu namanya itu sertifikasi higienis. Itu yang ngeluarin siapa? BPOM. Dinas Kesehatan. Oke. Itu baru 100 dari 7.000. Dari 7.000. Itu bener kan? Sering. Marah nanti kalau nggak bener. Ini di DPR udah. Oh di DPR? Iya, bukan di saya. Ini data ini munculnya di DPR. Gitu. Artinya kan? BGN melaporkan? Artinya BGN. Atau ombudsman yang waktu RDP deh? Enggak. BGN yang melaporkan bahwa baru segitu. Oke, artinya gini sebetulnya kalau kita lihat misalnya, sebetulnya kan niatan tidak, saya yakin juga siapapun yang merencanakan ini memang sudah di dalam pikirannya itu adalah untuk zero incident. Oke. Tetapi kan ternyata kalau pengawasannya kendor, gitu ya. Ya terus terjadi. Terus terjadi. Makanya sebetulnya yang ingin ombudsman sampaikan, lakukan pengawasan yang ketat, melibatkan berbagai macam unsur, gitu ya. Yang terkait. Gitu, independen. Karena kalau tidak independen susah, gitu ya. Nah, jadi agar apa? Agar berbagai persoalan seperti insiden kesehatan ini tidak terjadi lagi. Nah, karena pengawasannya itu yang tadi lentur, yang tidak sistemnya tidak kuat juga, tidak dibangun dengan cukup baik, akhirnya yang namanya juga manusia, kalau kontrolnya lemah, pasti nggak akan tahu nih, gampang lah, gitu kan. Seperti di awal-awal ada yang dapur MBG yang beli di warteg dikasih ke siswa. Nah, tapi kan itu langsung di blacklist itu kan, langsung dirubah. Nah, termasuk juga nanti ada hal-hal yang kan begini ini kan juga hampir setiap dapur tuh hampir 50 orang yang terlibat tenaga kerja. Nah itu kan bukan sekedar ayo buka lowongan masuk, nggak boleh begitu dong. Ya kan harus punya passion untuk memasak, bangun malam. Ini kan seperti hajatan tiap hari.
Iya betul, karena setiap pagi kan, harus ready setiap pagi. Nah, dikontrol nggak sih itu? Misalnya make sure katakanlah untuk semua dapur yang ada itu minimal punya misalnya 1 koki yang bagus. Ya. Minimal gitu kan. Nah sertifikasinya bagaimana kan nggak ada nih. Ada nggak sih itu training untuk koki? Harusnya ada. Ada. Di dalam nanti sertifikasi keamanan pangan itu, kalau itu tercapai karena ada 4 hal yang harus diraih. Salah satunya adalah Kementerian atau Dinas Kesehatan itu harus memastikan ada 1 koki di antara semua itu yang mendapatkan sertifikasi layak. Kan ada lucu itu, ada netizen tuh iseng banget, bener apa enggak saya harus kita cek tuh. Semua pejabat BGN itu nggak ada satupun yang ahli gizi. Gini, nggak apa-apa juga sebenarnya. Itu ibarat begini, Menteri Kesehatan juga sekarang bukan orang kesehatan. Iya. Pemerintah itu kan sebetulnya kewenangannya itu meregulator dan mengatur. Sebetulnya itu tidak menjadi persoalan sepanjang orangnya memiliki kemampuan, misalnya sederhana saja. Ini dengan seperti gini kan hiruk pikuk seperti ini, mereka tuh memiliki kemampuan mendengar yang baik nggak sih? Oke. Menganalisa yang baik nggak sih? Ya. Mampu melakukan koordinasi dengan cepat nggak sih? Eager untuk turun ke lapangan nggak sih menyelesaikan persoalan gitu kan? Tidak hanya menyelesaikan persoalan di meja kerja gitu kan? Nah ini dapat. Nah sebetulnya di situ gitu kan? Nah tapi ketika ini masyarakat tidak merasakan, akhirnya masyarakat menganalisa ke sana, gitu kan? Menganalisa ke sana gitu. Kan khawatirnya kan gini, Bang Eka. Khawatirnya kalau ini tidak segera diperbaiki, oke, kemudian korbannya bertambah, bahkan fatal. Sementara MBG itu salah satu dari program prioritas pemerintahan Pak Prabowo kan. Kan itu bisa mencederai, ya kan? Ya misalkan kalau ini terus berlangsung ya terpaksa kata rakyat, udahlah jangan-jangan kepala BGM-nya yang harus diganti nih, karena ketidakmampuan untuk menghentikan korban yang terus berjatuhan. Bener nggak? Itu kan kewenangannya presiden. Oh iya. Kalau mau ganti-ganti kan kewenangannya presiden. Tapi begini, kalau ombudsman melihatnya gini Bang, yang lebih penting lagi kalau saya melihatnya, yang ombudsman khawatirkan jangan sampai, nih sekali lagi nih mungkin sebagai catatan, program MBG ini menjadi kanal kemarahan masyarakat. Karena ini masif ya? Masif. Kalau marah masyarakat akhirnya... marahnya juga masif. Masif, dan itu jangan disepelekan dan jangan dianggap bahwa itu tidak akan terjadi. Karena kalau saya melihat kasus Pati, kasus kemarin DPR, kasus tetot-tetot gitu kan, itu sebetulnya kasus-kasus ini menjadi muara kanal ya, karena untuk muaranya kemarahan masyarakat. Nah saya khawatir program ini menjadi muara. Oleh karena itu ini program yang sangat baik, yang sangat revolusioner dalam sejarah Indonesia modern seperti ini. Tidak ada kata lain selain satu, BGN harus berbenah. Koordinasi lintas sektor dan lintas institusi harus dikuatkan. Akuntabilitas harus ditingkatkan. Transparansi dalam pengawasan harus semakin transparan, harus kuat. BGN harus mau melakukan investasi untuk membangun pengawasan yang inklusif. Melibatkan partisipasi banyak. Kepala desa dilibatkan, kepala sekolah dilibatkan, apa tuh dewan sekolah, komite sekolah dilibatkan untuk ngawasi. Suara mereka jangan dikungkung, bebaskan, agar cepat. Menu yang tidak sesuai potong kirim, nah itu kan bisa langsung direspon cepat, dieksekusi. Orang aparatur BGN kan sampai ke SPPG ya kan? Betul, dengan 3-4 orang tadi itu kan? Iya kan itu udah langsung. Gimana kamu kok begini kerjamu? Dan dia bisa lapor, Pak kami diintervensi atau kayak gimana? Nah, itu kan langsung bisa Nah manakala itu nggak dibangun, apalagi ini sorry ya, ini kan udah zamannya teknologi, gampang banget membangun seperti itu. Ini eranya citizen journalism. Betul. Kalau sistem IT kita tidak mampu seperti itu, bukan sistem IT-nya yang salah. Jangan-jangan kitanya yang nggak mau transparan. Kenapa kita nggak mau transparan?
jangan-jangan udangnya nggak mau keluar dari balik batu. Oke. Bang Yeka, terima kasih. Kita udah lumayan dapat insight dari Bang Yeka yang memang tupoksinya di Ombudsman itu memang mengurusi pangan, salah satunya MBG. Mudah-mudahan penonton, terutama para pihak yang terlibat dalam program MBG ini bisa terus memiliki kepedulian dan melakukan perbaikan. Sahabat Nur Iswan, jangan lupa awasi terus program MBG. Masuk, lapor ke Bang Iswan. Nanti dari saya langsung lapor ke Ombudsman. Iya. Terima kasih, Bang Yeka. Sama-sama. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Assalamualaikum.